Salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, selamat pagi semua. Hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan bacaan-bacaan suci dengan tema mengupayakan harta duniawi, jangan sampai melupakan harta surgawi. Tentu saja
Hal ini sangat berkaitan erat dengan hidup kita sebagai manusia dan juga sebagai orang-orang beriman. Bahwa sebagai manusia tidak seorang pun dapat menyangkal bahwa sesungguhnya manusia membutuhkan harta duniawi untuk makan, untuk minum, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang mendasar, apakah manusia sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki selama ini? Lalu pertanyaan selanjutnya, cukup itu berapa? Kalau kita mau melihat lebih dalam realita hidup manusia, bukan hanya hidup kita, kita akan mengakui bahwa selama manusia hidup, manusia tidak pernah akan merasa cukup. Dan cukup itu hanya bisa keluar dari mulut orang-orang yang tahu bersyukur. Kalau Bapak Ibu pernah ke pasar-pasar, saat Bapak Ibu berbelanja, penjual akan selalu mengatakan penglaris, 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 penglaris. Tanpa dia sadari, saat itu sesungguhnya dia mau mengatakan terima kasih. Atau puji syukur karena ada yang membeli barang dagangan. Dan hari ini kita berhadapan dengan ajaran Yesus. Kepada orang yang datang kepadanya minta supaya Yesus menjadi penengah bagi dia dan saudaranya dalam hubungan dengan harta warisan. Yang menarik, Yesus tidak membiarkan orang itu pulang dengan tangan hampa. Walaupun Yesus
menolak untuk menjadi hakim atau menjadi penengah atas harta warisan. Yesus justru memberikan suatu ajaran baru, yakni menjadi kaya di hadapan Allah. Untuk itu Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yang menimbun segala hartanya, kemudian mengatakan kepada dirinya, beristirahatlah, makan dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi pada saat yang sama datang firman Tuhan. Malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa arti semua harta yang telah engkau kumpulkan itu? Dengan perumpamaan ini, Yesus mengajak para pendengar dan juga orang yang datang kepadanya untuk tidak saja kaya harta duniawi, tetapi juga kaya harta surgawi. Karena itu, saya memberi tema mengupayakan harta duniawi, jangan sampai melupakan harta surgawi. Para frater, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Kitab Pengkhotbah yang tadi kita dengar justru berbicara tentang kedua hal ini. Bahkan pengkhotbah sangat keras mengkritik bahwa orang yang hanya mengumpulkan harta duniawi hanyalah sia-sia kalau dia meninggalkan harta surgawi. Itu artinya bagi kita manusia, harta duniawi tetap penting. Siapa di antara kita yang hidup tanpa makan atau minum? Siapa di antara kita yang hidup tanpa membutuhkan pakaian atau rumah? Semua kita butuh. Itu artinya bahwa harta duniawi tetap penting bagi manusia. Tetapi jangan sampai kita melupakan harta surgawi.
Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang kaya di hadapan manusia dan kaya di hadapan Allah. Tetapi tetap tidak mudah. Kita ingat ketika Yesus bertamu ke rumah Marta dan Maria, Yesus katakan apa kepada Marta? Engkau sibuk dengan banyak perkara, padahal hanya ada satu yang perlu. Maria telah memilih apa yang menjadi bagiannya yang tidak pernah akan diambil daripadanya. Mendengarkan Allah. Dan di sini kita bisa melihat untuk menyampaikan ajaran itu, Yesus tidak mencemooh orang yang datang minta menjadi hakim atas harta warisan itu. Tapi Yesus menyampaikan supaya berwaspada. Karena apa yang dikejar oleh dunia bisa menjerumuskan manusia kepada kesia-siaan. Di sini kita semua diajak untuk dapat merenung. Supaya kita tidak hanya mengejar atau mengupayakan harta dunia, tetapi juga mengupayakan harta surgawi. Kita harus menjadi orang-orang yang kaya, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita.